Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah drainase, pertemuan kedua macam dan klasifikasi drainase. Ini adalah ilustrasi di gambar ini dari drainase dari beberapa gedung itu ke saluran utama, kemudian ke sungai, selanjutnya ke laut. Ini macam-macam drainase menurut sejarah terbentuknya. Satu, drainase alamiah, natural drainase, kemudian drainase buatan, artificial drainase. Ini ada drainase alamiah. Berapa sini? Bapak ambil ini di waterpump, mulai dari jembatan, ini jembatan sampai ke waterpump. Kemudian ini juga drainase alamiah. Nah, ini adalah drainase buatan yang ada di gedung. Kalau di gedung itu namanya plumbing. Ini contoh drainase buatan. Ini contohnya, saya ambil ini perubahan dari segi empat menuju trapesium. Ini di A, drainase Kelingi Tugu Mulyo, pasar A. Macam-macam drainase masih menurut letaknya. Satu, drainase permukaan tanah, ini biasanya drainase jalan. Kemudian dua, drainase bawah permukaan tanah, subgrade drainase, ini di bawah-bawah gedung. Ini tidak kelihatan. Di lapangan sepak bola juga ada drainase bawah permukaan. Ini definisi drainase. Ilmu pengetahuan mempelajari usaha untuk mengalirkan ingat, atau mengeringkan air yang berlebih dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Drainase atau drainase itu berasal dari to drain, yang berarti mengeringkan atau mengalirkan. Ini banjir di Jakarta tahun 2008, ilustrasinya. Ini Tugu Monas, Jakarta pun bisa banjir. Ini banjir di suatu kampung. Anak ini bermain, ibu ini bermain di jalan. Ini, nah, maka juga banjir 1941. Ada juga gambar yang terbaru, banjir ini, Mbak pun banjir. Ini perkembangan drainase. Dalam penanganan drainase secara lokal terlihat perkembangan yang lamban dalam tahun 50 tahun terakhir ini. Kesadaran akan pentingnya drainase masih belum berkembang dengan baik. Apa kesadaran ini? Masih buang sampah di jalan, masih buang sampah di drainase. Lihat itu di Sungai Kelingi itu. Dari jembatan dia membuang sampah dan lain sebagainya. Kemudian pada zaman sebelum merdeka tahun 1910, telah dibuat banjir kanal di Jakarta. Nah, ini bermasalah juga dari kanal Jakarta, berbukti Jakarta sering banjir. Kemudian tahun 1935 dibuat railway ring Yogyakarta. Ini ada juga di Semarang juga. Perkembangan selanjutnya ditetapkan tetap ada, namun dirasa masih belum optimal mewujud perkembangan. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk suatu sistem drainase. Itu tadi kata Bapak, membuang sampah. Jenis drainase. Menurut sejarah terbentuknya drainase alamiah. Terbentuk secara alamiah dan tidak terdapat bangunan penunjang. Kemudian drainase buatan dibuat dengan maksud tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan penunjang khusus. Nah, ini drainase buatan, ini daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo. Itu drainase buatan mulai dari waterpump sampai ke BK17 di ujung. Nah, dari waterpump sampai ke perbatasan Lubulingga itu drainase buatan. Bangunan-bangunan
penunjang lain saluran buatan, gorong-gorong, pipa, pelimpa, pintu air dan sebagainya. Nah ini Bapak malu kemarin waktu seminar, tidak tahu mana membedakan saluran terbuka dan tertutup. Nah, saluran tertutup itu gorong-gorong, pipa, sedangkan saluran terbuka itu saluran trapesium, saluran segi empat, dan lain sebagainya. Dia terbuka atasnya, kalau tertutup dia tertutup. Nah, itu yang lagi salah mengenai jenis drainase tertutup dan terbuka. Menurut letak bangunan dan permukaan tanah, surface saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. Nah, ini ada limpasan permukaan, ada banjir, itu ada perbedaannya. Kemudian drainase bawah permukaan. Nah, itu kata Bapak tadi, saluran yang bertujuan untuk mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah. Nah, pipa. Nah, ini yang saluran tertutup kata Bapak tadi, diingatkan lagi karena alasan-alasan tertentu untuk sepak bola, untuk transportasi, untuk jalan, untuk rumah. Tak mungkin di atas di dalam ruangan rumah itu ada saluran terbuka. Apalagi untuk saluran air kotor, bau rumah itu. Drainase berfungsinya single purpose, saluran drainase yang berfungsi mengalirkan suatu jenis air buangan, misalnya air hujan satu saja atau jenis air buangan yang lain seperti industri, domestik, air limbah, industri dan lain-lain. Kemudian multi purpose, saluran yang berfungsi mengalir beberapa jenis air buangan, baik secara bercampur maupun bergantian. Nah, ini sudah multi, berarti banyak. Kalau ini di satu, ini single, cuman drainase kotoran, drainase mandi. Nah, kalau kedua-duanya itulah multi. Drainase menurut konstruksinya, drainase terbuka, saluran yang terbuka terhadap ruangan di atasnya. Contoh, drainase air hujan yang terletak di daerah yang punya luas yang cukup, maupun tidak untuk drainase air non hujan yang tidak membahayakan menggunakan lingkungan. Nah, ini drainase terbuka termasuk yang di atas atap itu termasuk drainase terbuka. Ini ada talang-talang air di atas rumah, itu termasuk drainase terbuka. Ini drainase tertutup, itu kata Bapak tadi, gorong drainase yang tertutup terhadap ruangan di atasnya, umumnya dipakai untuk aliran kotor. Nah, aliran air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan atau untuk saluran yang terletak di tengah kota. Itu. Ini pola jaringan drainase, ada siku, ada paralel, ada grid, alamiah, radial, dan jaring-jaring. Kita lihat nanti. Kita lanjutkan. Nah, ini drainase siku dibuat pada daerah yang punya topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Sungai sebagai pembuang akhir pada yang berada di tengah kota. Nah, jadi ini di tengah-tengah ini sungai. Ini ada kiri kanannya, ini ada saluran cabang kiri kanannya. Nah, ini contoh pergerakannya. Ini paralel. Nah, ini saluran terbuang, saluran utama sejajar dengan saluran cabang. Dengan saluran cabang sekunder yang cukup banyak pendek-pendek. Apabila terjadi perkembangan kota, saluran akan menyesuaikan. Nah, ini contoh. Nah, ini grid untuk daerah di mana sungai terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan dulu pada saluran pengumpul. Ada saluran pengumpulnya, baru disalurkan ke saluran utama. Ini banyak terjadi di Sungai Musi, di kota Palembang. Nah, ini contoh ilustrasinya. Nah, itu. Nah, ini pengalirannya. Dan alamnya, seperti para siku, hanya beban sungai dan para pola alam yang lebih besar. Nah, ini contohnya, dia contoh pengaliran dari saluran cabang ke saluran utama. Ini biasanya banyak terjadi di Telang, di Musi, Banyuasin.
Nah, ini contoh pengaliran alamiah. Ini radial. Radial ini pada daerah bukit, sehingga pada saluran memencar ke segala arah. Contoh Bukit Sulap, ada yang lari ke Linggau, ada yang dari ke kota Linggau, ada dari ke utara, ada yang ke Lubuk Linggau Barat. Ini contoh pengalirannya. Ini bukit di atas bukit. Nah, ini jaring-jaring. Nah, ini jarang jaring-jaring karena mempunyai saluran-saluran pembuang yang yang mengikuti arah jalan raya dan cocok tuh daerah dengan topografi datar. Sebenarnya ini cocok di Palembang, cocok di Jakarta, jaring-jaring. Tetapi apabila terlalu debitnya tinggi dan terjadi sumbatan-sumbatan berupa sampah, ini akan terjadi genangan, terjadi limpasan dan genangan, kemudian terjadi banjir. Nah, ini berputar dia. Ini biasa terjadi di jalan juga nih, kiri kanan. Nah, ini akibat macetnya. Makanya di jalan itu ada 1-2% kemiringan jalan untuk kejadian seperti inilah, karena jalan paling takut dengan air. Nah, ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.